ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Faraidi. Adapun kitab menjelaskan hukum-hukum faraid, wal wasoya dan wasiat. Wal faraidu dan adapun lapad faraid. Wal faraidu dan adapun lapad faraid itu jam'u faridotin, jamak lafad faridoh, bimakna mafrudotin dengan makna lafad mafrudoh. Minal fardi, dari lafad fardi. Bimakna takdir, dengan makna takdir. Takdir itu bagian pasti. Wal faridotu dan adapun faridoh, syara'an secara syara, itu ismu nasibin, nama bagian, muqaddarin yang dipastikan, limustahikihi pada yang berhak akan nasib, limustahikihi pada yang berhak akan nasib. Wal wasoya dan adapun wasoya, itu jam'u wasiyatin, jamaknya lapad wasiat. Min wasoitu asai'a, dari lapad wasoitu asai'a idza wasoltuhu. Maknanya wasoitu saya temukan. Wasoitu saya temukan. Asai'a akan satu perkara, bisai'i dengan perkara lain, bisai'i dengan perkara lain, idza wasoltuhu, idza wasoltuhu ketika saya menemukannya, idza wasoltuhu ketika saya menemukannya. Wasar'an, bihi akan se, bihi akan se. Wal wasiyatu dan adapun wasiat, sar'an secara syara, itu tabarruun, itu tabarruun, bekerja karena Allah, atau beramal, bisa beramal karena Allah, bihakin dengan hak, mudofin yang disandarkan, lima pada keadaan, ba'dal mauti setelah meninggal, ba'dal mauti setelah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Faraid wal Wasoya. Setelah musannif selesai membahas tentang seputar muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada hukum-hukum yang berkaitan dengan warisan, yang mana dinamakan dengan ilmu faraid. Salah satu ilmu nanti di akhir zaman yang pertama kali dicabut oleh Allah. Salah satu
ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah. Bukan berarti kitabnya tidak ada, kitabnya ada banyak, kemudian penjelasannya banyak, tapi yang mengerti akan faraid akan sedikit, jarang. Ya, kitabu ahkamil faraid. Jadi kalau kamu menguasai bab faraid, siap-siap berarti akan segera dicabut. Ya, gitu ya. Jadi alasan tuh, berarti saya gak harus paham-paham amat, gitu ya. Banyak sekali sana penjelasannya, banyak penjelasan yang bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dalam kitabnya masih ada. Tapi nanti yang ahlinya jarang tentang faraid itu. Nah, ketika jarang, makanya nanti ketika pembagian warisan semaunya. Nah, udah yang penting adil, yang penting rata, udah semuanya dibagi rata. Padahal nggak seperti itu. Itu namanya faraid. Kenapa di sini disandingkan dengan wasoya, dengan wasiat? Ya, dikarenakan wasiat itu identik dengan kematian. Warisan pun sama, identik dengan kematian. Makanya disandingkan kitabu ahkamil faraid wal wasoya. Kemudian wal faraid jam'u faridoh. Faraid jamak daripada lapad faridotun. Wal faridoh bimakna mafrudoh, dengan menggunakan makna mafrudoh. Minal faradi diambil daripada lapad faradu bimana takdir. Jadi maknanya adalah kira-kira atau bagian pasti. Jadi ketika dibahasakan faraid berarti artinya beberapa bagian pasti. Ini yang dapat 1/4 siapa aja, yang dapat 1/2 siapa aja, yang dapat 1/3 siapa aja. Nah itu hanya dinamakan faraid. Wal faridoh, kemudian faridoh yang menggunakan makna takdir syar'an, secara syara adalah ismu nasibin muqaddarin limustahiqihi, nama bagian yang telah dipastikan untuk yang berhaknya. Nah itu namanya faridoh. Nah itu adalah faraid ya. Jadi ketika kamu mendengar bahasa faraid, nah itu berarti nama lain daripada apa bagian pasti. Berarti identiknya dengan ahli waris. Kemudian wal wasoya jam'u wasiyatin. Sedangkan lapad wasoya itu merupakan jamaknya lapad wasiat. Jamaknya lapad wasiat, wasiyatin ya. Kemudian diambil daripada lapad waso itu asoya. Saya menemukan suatu perkara bisai dengan suatu perkara ida wasol tuhubihi. Ketika menyambungkannya, menemukan itu menyambungkan suatu perkara dengan perkara yang lain. Itu namanya wasiat secara bahasa. Wal wasiyatu, sedangkan wasiat secara syara adalah tabarruun bihakin mudofin lima ba'dal maut. Beramal baik karena Allah akan satu perkara hak yang disandarkan pada keadaan setelah meninggal. Pada keadaan setelah meninggal, namanya wasiat. Kamu ngomong, pokoknya kalau saya meninggal, ini tanah jadi milik Jahit. Gitu. Itu tabaru, ya, gawe karena Allah, tabaru itu beramal karena Allah. Pokoknya saya wasiat, kalau saya meninggal dunia, ini rumah jadi milik Jahit. Berarti memberikan rumah untuk Jahit tapi disandarkan pada kematian. Ketika dia meninggal, berarti secara otomatis rumah tersebut milik Jahit. Gitu. Jadi bedanya dengan kemarin hibah ya. Kalau hibah mah diberikan halal hayat ketika masih hidup. Nah, kalau wasiat mah diberikan ketika sudah meninggal. Apa aja. Makanya tuh biasanya kalau orang yang lagi sekarat, cepetan wasiat. Ya, cepetan wasiat. Sebenarnya wasiat itu bukan harus diperuntukkan untuk orang yang lagi sekarat. Kita pun semasa masih hidup itu harus berwasiat. Semisal kamu punya banyak utang, ya. Tuh, wasiatin misalnya ke keluarga kamu, bu, kalau misalnya saya meninggal, tolong bayarin hutang saya ke si A sekian, ke si B sekian, ke si C sekian, pay letter sekian, aku laku sekian, ada kami sekian. Gitu ta. Wasiat ya. Supaya apa? Ya supaya nanti kamu meninggal, nanti
ya wasiat tersebut akan dilakukan atau dilaksanakan oleh si penerima wasiatnya. Makanya ada wasiat, ada mewasiatkan, ya. Bedanya apa? Kalau wasiat mah tabaruun bihakin mudofin 5 ba'dal maut. Wasiat, saya berikan rumah ini untuk Jaid jika saya meninggal. Itu. Kalau mewasiatkan mah berarti gimana? Itu mah tasarruf. Jika saya meninggal, tolong hutang saya ke si Jaid dibayarkan dari harta saya. Gitu, ya. Itu adalah wasiat. Jadi wasiat dengan faraid kenapa disandingkan? Karena sama-sama identik dengan kematian. Dah, wasiat simpan dulu. Kemudian kita mulai pada faraid. Wal warisuna, dan adapun para ahli waris. Wal warisuna, dan adapun para ahli waris. Minarijali, dari laki-laki. Al-mujma'i, yang disepakati. Al-mujma'i, yang disepakati apa ala irsihim pada ahli warisnya rijal. Itu asrotun 10. Bil ikhtisori, dengan meringkas. Bil ikhtisori, dengan meringkas. Wa bil basti, dan dengan membeberkan. Wabil basti, dan dengan membeberkan. Itu khamsata asaro 15. Wa ada, dan menghitung siapa al musannifu yai musannif. Al asrota akan 10. Al asrota akan 10 biqaulihi, dengan perkataan musannif. Al asrota dengan 10 biqaulihi, dengan perkataan musannif. Mana wa cinanu 10 teh? Al ibnu, yang pertama anak laki-laki. Wabnul ibni, dan cucu laki-laki. Wabnul ibni, cucu laki-laki. Wa in sapula sekalipun ke bawah siapa ibnul ibni. Wa in sapula sekalipun ke bawah siapa ibnul ibni. Wal abu, dan ayah. Wal jaddu, dan kakek. Wa in ala sekalipun ke atas siapa jad. Wa in ala sekalipun ke atas siapa jad. Wal akhu, dan saudara laki-laki. Wabnul akhi, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Namanya apa berarti? Sepupu atau keponakan? Hah? Anaknya kakak atau anaknya adik namanya apa? Keponakan, ya. Bukan sepupu, bukan. Sepupu namanya tuh? Sepupu mah anaknya paman, ya. Nah, sepupu anak paman atau anak uwa. Nah, kalau anak laki-laki dari saudara laki-laki berarti keponakan. Wa in taroho, sekalipun jauh siapa ibnul akh. Wa in taroho, sekalipun jauh siapa ibnul akh. Kemudian wal amu, dan paman. Wal amu, dan paman. Wal pamu, dan paman. Paman dari ayah. Wal amu itu paman dari ayah. Kemudian wabnul ammi, dan anak laki-laki paman. Anak laki-laki paman berarti apa? Sepupu. Anak laki-laki paman. Wabnul ammi. Wa in taba'ada, sekalipun jauh siapa ibnul am. Wa in taba'ada, sekalipun jauh siapa ibnul am. Wa jauju, dan suami. Wa jauju, dan suami. Wal maulal mu'tik, dan hamba laki-laki yang diperdekakan. Wal maulal mu'tik, dan hamba laki-laki yang diperdekakan. Walawi jitama'a, dan jika kumpul apa kulur rijali, seluruh laki-laki. Dan ketika kumpul siapa kulur rijali, seluruh laki-laki. Warosa, maka mewaris.
Warosa maka mewaris, warisa yarisu, warosa yarisu ya. Warosa maka mewaris minhum dari kullu rijal, siapa salah satu telu. Al abu bapak, wal ibnu anak laki-laki, wal zauju dan suami pakot saja. Wala yakunu dan tidak ada siapa al mayyitu mayyit fi hadhihi surati dalam contoh ini illa imro'atan kecuali perempuan. Nah, ya. Wal warisuna minar rijali, ahli waris dari golongan laki-laki itu semuanya ada 10 bil ikhtisar. Jadi secara ringkas ada 10, tapi kalau semisal lebih diperinci lagi itu semuanya ada 15. Apa aja? Musonib menghitung 10 ahli waris dari golongan laki-laki dengan ucapannya, yakni yang pertama adalah ibnun. Ibnun itu apa? Anak laki-laki. Wabnul ibni, yang kedua anak laki-laki dari anak laki-laki, berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa in sapula, sekalipun ke bawah terus, berarti anak cucu laki-laki. Terus cucunya cucu laki-laki, anak cucunya cucu dari anak cucunya cucu laki-laki, terus ke bawah ya. Jadi kan asalnya ibnun, terus ibnul ibni, terus ibnu ibnil ibni, ibnu ibni, terus aja ke bawah. Berarti cucu non, anak cucu non ngaranna, cucu cicit cocot. Terus apa lagi ya, ke bawah pokoknya. Itu nak cucut buyut gitu kan, ada buyut, ada buyut ini kan. Itu berarti yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-ab. Yang ketiga ayah. Yang kelima jad. Jad itu apa? Kakek. Kakek itu berarti ayahnya ayah. Ya. Jadi kakek di sini adalah ayahnya ayah, bukan ayahnya ibu. Kalau ayahnya ibu itu bukan ahli waris. Nanti kalau kakek dari ibu mah. Terus yang wa in ala tuh sekalipun ke atas, berarti kakek, ayahnya kakek, kakeknya kakek, terus aja ke atas. Terus siapa lagi? Wal akhu. Yang keenamnya. Yang keenam akhu, saudara laki-laki. Saudara laki-laki itu berarti kakak laki-laki, adik laki-laki. Terus wabnul akhi, anak laki-laki, saudara laki-laki. Berarti apa namanya? Keponakan laki-laki. Terus wa in taroho, sekalipun jauh. Berarti maksudnya sekalipun jauh itu anak keponakan laki-laki, cucu keponakan laki-laki, gitu aja. Ya, berarti kan terus ibnul ibnu ibnil ibnu ibni ibnil terus aja. Itu yang keberapa berarti? Yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan wal amu, paman. Am itu adalah paman dari ayah. Ya, paman dari ayah berarti artinya siapa? Adik laki-lakinya ayah atau kakak laki-lakinya ayah. Ya. Jadi kalau di dalam warisan, di dalam bahasa Arab antara paman dengan uwa itu sama. Ya, jadi gak ada uwa. Semuanya am. Uwa tere ngomong uwa. Am itu berarti adik atau kakak dari ayah. Wabnul am. Kemudian anak laki-laki dari paman. Wa in taba'ada, sekalipun jauh berarti anaknya, cucunya, itu juga sama. Wazawaj, kemudian suami. Wal maulal mu'ti, kemudian hamba laki-laki yang diperdekakan. Nah ini ya, ini 10 secara ringkas, tidak diperinci. Kalau semisal diperinci ada 15. Dari mana mengambilnya? Nah dari ini, dari lapad wal ya, jadi itu kan dulur, saudara laki-laki,
Saudara laki-laki itu bisa saudara laki-laki sekandung, namanya ahun sakik, atau bisa ahun lil ab, berarti saudara laki-laki seayah. Terus ahun lil saudara laki-laki seibu. Nah itu dihitungnya satu, ya, yang penting ahun aja, yang penting saudara laki-laki, ya itu. Atau apalagi ibnul ah, tuh ada ibnul ah lil abi wal umi, ada ibnul ah lil ab, ibnul ah lil gitu ya. Tuh, kemudian bagaimana kalau semisal ke-10 orangnya ini ada, apakah semuanya mendapatkan ahli waris? Walawi jatama'a kullun. Walawi jatama'a kullur rijali, jika seluruh ahli waris laki-laki semuanya kumpul, warosa minhum salah satu, maka yang menjadi ahli waris itu cuma 3 orang. Yang pertama al-ab, ayah, wal ibnu yang kedua anak, kemudian yang ketiga suami. Ya itu cuma 3. Cuman itu saja. Wala yakunu al-mayyitu fi hadhihi surah illam ro'atan. Ya berarti mayitnya itu perempuan. Jadi ketika ada seorang perempuan meninggal dunia, maka yang mendapatkan ahli waris pasti mendapatkan, berarti itu cuma 3. Siapa? Ayah, anak, sama suami. Udah, yang lainnya nggak dapat. Kakek kenapa nggak dapat? Karena ada ayah. Cucu kenapa nggak dapat? Karena ada anak. Gitu. Saudara laki-laki, kakak, adik, kenapa nggak dapat? Karena ada anak laki-laki. Nah itu nanti disebutnya adalah hijab. Ya, disebutnya hijab. Kenapa Kenapa kakek tidak dapat warisan? Karena masih ada ayah. Paham? Gitu ya. Jadi bukan berarti yang 10 orang ini ketika ada semuanya mendapatkan warisan, enggak. Cuman beberapa orang saja. Yang 3 ini kenapa pasti mendapatkan? Karena langsung bertemu dengan mayit. Mayitnya perempuan. Berarti antara si mayit dengan anak ada penghalang enggak? Enggak ada kan? Langsung. Atau si mayit dengan suami ada penghalang enggak? Enggak ada. Si mayit dengan ayah ke atas ada penghalang enggak? Nggak ada. Beda lagi kalau semisal si mayit dengan cucu, ada penghalang nggak? Siapa? Anak. Mayit dengan kakek ada penghalang nggak? Apa? Nah gitu. Itu adalah ahli waris dari laki-laki. Kemudian wal warisatu, dan adapun ahli waris minan nisa'i dari perempuan, al-mujma'i yang disepakati ala irisihinna. Al-mujma'i yang disepakati ala irisihinna pada ahli warisnya nisa. Itu sabun ada 7. Bil ikhtisori dengan ringkas. Wabil basti dan dengan dilebarkan. Asrotun 10. Wada dan menghitung siapa al-musannifu lai musannif. Asab'a pada 7. Fi qaulihi dalam perkataan musannif. Mana cenah 7 teh? Al bintu anak perempuan. Wa bintul ibni dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Wa in sapulat sekalipun ke bawah siapa bintul ibni. Wal ummu dan ibu. Wal jaddatu dan nenek. Wa in alat sekalipun ke atas siapa jaddah. Sekalipun ke atas siapa jaddah. Wal ukhtu dan saudara perempuan. Wa zaujatu dan istri.
wal maulatul mu'tiqah, dan amat perempuan yang diperdekakan. Wal maulatul mu'tiqah, dan amat perempuan yang diperdekakan. Hamba perempuan yang diperdekakan. Walawi jitama'a, dan jika kumpul apa kulun nisa'i, seluruh perempuan. Fakot saja warosa maka mewaris minhunna dari nisa. Apa khomsun 5. Siapa cenanu 5 teh? Al bintu, yang pertama anak perempuan. Wa bintul ibni, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Wal ummu, dan ibu. Wa zaujatu, dan istri. Wal ukhtu as-syaqiqah, dan saudara perempuan sekandung. Wal ukhtu syaqiqah, dan saudara perempuan sekandung. Wala yakunu, dan tidak ada siapa al mayyitu mayyit fi hadhihi surati, dalam contoh ini. Fi hadhihi surati, dalam contoh ini, illa rajulan, kecuali laki-laki. Illa rajulan, kecuali laki-laki. Ahli waris perempuan itu ada 7 golongan. Secara ringkas ada 7. Kalau secara lebar itu ada 10. Mana saja? Yang pertama bintun. Bintun itu apa? Anak perempuan. Ya. Yang kedua bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu ahli waris. Jadi kalau cucu perempuan dari anak perempuan, berarti bintul binti itu bukan ahli waris. Ya. Bintul ibni. Jadi kalau jalurnya dari laki-laki itu lebih kuat. Kayak tadi itu. Kayak ibnun juga sama tadi. Ibnul ibni itu ahli waris. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tapi kalau ibnul binti berarti apa? Cucu laki-laki dari anak perempuan, itu mah bukan ahli waris. Ya. Gitu. Jadi kalau melalui jalur laki-laki itu lebih kuat daripada jalur perempuan. Makanya di sini juga bintul ibni itu anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan yang kedua. Kemudian wa in sapulat, sekalipun ke bawah, berarti ya terus ke bawah. Bintul ibni atau bintil ibni. Ya. Misalnya si cucu perempuan itu punya anak. Nah, sama itu juga, yang penting jalur ke atasnya itu ibnun. Wal ummu, kemudian yang ketiga ibu. Wal jaddatu, yang keempat nini. Wa in alat, sekalipun jauh ke atas. Jadi jaddah berarti nenek, atau ibunya nenek, neneknya nenek, neneknya nenek. Wa in alat gitu. Wal ukhtu, kemudian saudara perempuan. Kakak perempuan, adik perempuan, nah itu ukhtun namanya. Wa jaujah, kemudian istri. Wal maulatul mu'tiqah, kemudian hamba perempuan yang pernah diperdekakan. Nah, ketika seluruhnya kumpul, maka yang menjadi ahli waris dari perempuan itu cuman ada 5. 1 bintun, berarti anak perempuan. Wa bintul ibni, yang kedua apa? Anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan. Wal ummu, kemudian ibu. Wa jaujatu, kemudian istri. Wal ukhtu as-syaqiqah, kemudian saudara perempuan satu kandung. Ya, wala yakunu al mayyitu fi hadhihi surah illa rajulan. Nah, berarti kalau contoh di sini mayitnya itu adalah laki-laki. Ketika seorang laki-laki meninggal dunia, maka berarti ahli warisnya 1 jalur atas ibu. Ya. Kemudian jalur bawah anak perempuan. Terus kalau semisal ada cucu perempuan dari anak laki-laki, sama itu juga. Kemudian dari jalur pinggir, apa berarti? Saudara perempuan, kakak, adik. Tapi saudara perempuannya itu adalah saudara perempuan sekandung, yang namanya ukhtun syaqiqah.
saudara perempuan satu kandung. Jadi gini maksudnya gini, kalau semisal ya si mayit tersebut kan laki-laki nih, dia punya kakaknya ada 2. Kakak yang pertama itu memang kakak kandung seibu sebapak. Kakak yang kedua itu mah cuman satu ayah doang. Berarti ukhtun lil ab. Nah, ketika ada ukhtun sakiko dengan ukhtun lil ab, maka nanti yang diutamakan adalah ukhtun sakiko. Saudara perempuan satu kandung dulu. Kalau saudara perempuan seayah tidak dapat warisan. Kenapa? Karena ada saudara satu kandung. Gitu. Paham tak? Jadi yang kandung-kandung dulu. Jangan banyak, harus kayak gini nih. Semisal, contoh gini, Jaed punya anak 1. Hah? Apa? Anaknya 3. Oh, anaknya 3. Ya itu. Jaed punya anak 3. Statusnya duda. Ya. Terus dia menikah dengan Hindun. Hindun pun punya anaknya 3. Statusnya janda. Nah, berarti nisbat 3 anak Jaed ke apa? Ke anaknya Hindun berarti apa namanya? Saudara tiri. Ketika saudara tiri, maka berarti tidak ada hubungannya dengan ini, saudara tiri mah. Nah, semisal si Jaidnya meninggal, Jaid dengan Hindun dari pernikahannya punya anak 1, namanya Ahmad. Nah, berarti Ahmad ya, nisbat ke si anaknya Jaid namanya ahun lil ab. Kemudian Ahmad ke anaknya Hindun, misalnya laki-laki, oh berarti ahun lil saudara seibu. Kalau yang tadi saudara seayah. Nah gitu maksudnya gitu. Ada ukhtun sakiko, ada ukhtun lil ab, ukhtun lil itu seperti itu. Paham? Paham dah? Ampala. Nah. Kalau yang meninggal ayah berarti yang dapat warisan cuma ahli waris cewek doang. Enggak, kalau misalnya yang meninggal ayah. Terus yang ada siapa aja? Hah? Ayah meninggal. Berarti meninggalkan istri. Istrinya berapa? 1. Istri. Terus siapa lagi? Anak cowok 1. Anak laki-laki 1. Terus Perempuannya 1. anak perempuannya 1. Terus udah. Kakek ada gak? Cucu? Kakek udah meninggal. Oke. Anak ini saudara laki-laki? Om ada 1. Ya. Nah, gitu kan? Maka yang mendapatkan ahli waris 1 perempuan. Berarti siapa? Istri. 1 tak istri. Kemudian anak laki-laki dan perempuan pun sama. Ya, istri mendapatkannya 1/8. Kenapa? Karena ada anak. Kalau misalnya gak ada anak, benangnya 1/4 bagiannya. Tapi karena punya anak, jadi 1/8. Terus anak gimana? Anak dikarenakan 1 laki-laki 1 perempuan, maka statusnya asobah nanti. Asobah itu sisa. Lidzakari mislu hadil unsayain. Bagian laki-laki 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Kalau perempuan dapat 2 juta, berarti laki-laki 4 juta gitu. Jadi depan itu mah ya. Jadi bukan berarti ketika ya yang matinya semisal laki-laki, oh berarti ahli waris laki-laki tidak dapat, bukan berarti seperti itu. Gitu ya. Waman mana Waman dan adapun seseorang layas kutu yang tidak gugur siapa man. Layas kutu yang tidak gugur siapa man minal warosati dari warisan bihalin akan tingkah itu hom 15. Itu hom 15. Ajaujani yakni pasutri, pasangan suami istri, pasutri. Ai jauj yakni suami. Wa jaujatu dan
istri. Wal abawani dan ibu bapak. Ayil abu yakni bapak. Wal umu dan ibu. Wa waladu sulbi dan anak kandung. Zakaron baik itu laki-laki, karena ada siapa walad, au unsa atau perempuan. Au unsa atau perempuan. Nah, orang-orang yang tidak gugur ahli warisnya, dalam artian di keadaan apapun orang-orang ini pasti mendapatkan warisan. Ya. Siapa saja? Yang pertama zaujani, suami istri. Berarti kalau yang meninggalnya istri, suami udah pasti dapat warisan. Kalau yang meninggalnya suami, istri udah pasti dapat warisan. Kemudian abawani. Abawani itu ibu dan ayah. Ketika anaknya meninggal, berarti ibu dan ayahnya itu udah dapat dipastikan dapat warisan. Anak kandung sama. Ayahnya meninggal, anak kandung sudah pasti dapat warisan. Ibunya meninggal, anak kandung udah pasti dapat warisan. Ya, udah pasti. Beda dengan anak tiri. Kalau anak tiri mah enggak. Kayak tadi itu. Zaid statusnya duda anak 3 menikah dengan Hindun. Kemudian si Hindunnya nanti meninggal, maka anak Zaid tidak punya hak waris. Gitu. Makanya tadi disebutnya itu adalah anak kandung. Waman dan adapun seseorang la yarisu yang tidak bisa mewarisi siapa man. La yarisu yang tidak bisa mewarisi siapa man bihalin dengan tingkah. Itu sabatun ada 7. Nah, kalau orang-orang ini mah tidak bisa mendapatkan warisan dalam keadaan apapun, nggak bisa ini mah. Al-abdu yang pertama hamba. Al-abdu yang pertama hamba. Wal amatu dan hamba perempuan. Wal amatu dan hamba perempuan. Walau abaroknya. Walau abarok dan jika memberi takbir. Walau abarok dan jika memberi takbir siapa musannif. Walau abarok dan jika memberi takbir siapa musannif. Birokik dengan lafaz rokik. Lakana maka ada apa takbir. Lakana maka ada apa takbir. Itu aula lebih utama. Itu aula lebih utama. Wal mudabbaru dan hamba mudabbar. Wa umul waladi dan hamba umu walad. Wal mukatabu dan hamba mukatab. Wa amalazi dan adapun hamba. Wa amalazi dan adapun hamba ba'duhu yang sebagiannya allazi. Ba'duhu yang sebagiannya allazi itu hurun merdeka. Idza mata ketika meninggal siapa allazi. Idza mata ketika meninggal siapa allazi. An mali milkihi an malin dari harta. An malin dari harta. Malakahu yang memiliki siapa allazi akan mal. Malakahu yang memiliki siapa allazi akan mal. Bibadihi dengan sebagiannya allazi. Bibadihi dengan sebagiannya allazi. Al-hurri yang merdeka. Warosahu maka mewaris akan allazi atau akan mal bisa. Warosahu maka mewarisi akan mal. Siapa qoribuhu kerabatnya allazi. Al-hurru yang merdeka. Al-hurru yang merdeka. Wajaujatuhu dan istrinya allazi. Wajaujatuhu dan istrinya allazi. Wa mu'tiku ba'dihi. Wa mu'tiku ba'dihi dan yang memerdekakan sebagiannya allazi. Wa mu'tiku ba'dihi dan yang memerdekakan sebagiannya allazi. Nah, kalau orang-orang ini sudah dipastikan tidak dapat warisan dalam keadaan apapun. Semuanya ada 7. Yang pertama al-abdu, hamba. Abdu berarti hamba laki-laki, amat berarti hamba perempuan. Makanya dikomentari oleh syarih kitab Fathul Qorib, walau abaro bir rokik lakana aula. Jika semisal musannif menggunakan bahasa rokik bukan bahasa abdun,
lakana aula, maka itu lebih baik. Kenapa? Karena rokik itu hamba secara umum, laki-laki atau perempuan. Kemudian apalagi wal mudabbar, hamba mudabbar. Ya, hamba mudabbar itu adalah hamba yang kemerdekaannya dikaitkan dengan kematian sayyid. Itu namanya hamba mudabbar. Jadi ketika sayyidnya meninggal, maka otomatis hamba tersebut jadi merdeka. Namanya hamba mudabbar. Wal mukatab, kemudian hamba mukatab, wa umul walad. Umul walad. Kalau umul walad itu adalah hamba yang memiliki anak dari sayyidnya. Namanya umul walad. Yang ketiga hamba mukatab. Kalau hamba mukatab adalah hamba yang melakukan akad kitabah atau cicilan atas kemerdekaannya. Dicicil kemerdekaannya dengan sayyid, namanya hamba mukatab. Ya, sama semuanya juga. Wa amal ladzi ba'duhu, adapun hamba yang mana sebagian hartanya itu merdeka dan sebagiannya lagi enggak, nah ini namanya hamba muba'ad ya. Amal ladzi itu namanya hamba muba'ad. Idza mata, ketika dia meninggal, an malin, meninggalkan harta, malakahu yang dimilikinya, sebagiannya itu berarti hartanya bebas, merdeka, sebagian lagi milik sayyid. Nah, kalau seperti itu gimana? Warasahu qoribuhu, maka kerabatnya mewarisi, kerabat yang merdeka itu mewarisi hartanya dan juga istrinya. Ya, wa mu'tiqu ba'dihi, dan yang memerdekakan sebagiannya. Itu namanya hamba muba'an. Jadi sama, baik hamba tersebut adalah hamba mudabbar, hamba mukatab, umul walad, itu semuanya tidak mendapatkan warisan kecuali hamba muba'ad. Kalau hamba muba'ad berarti yang mendapatkan warisannya cuma sebagian harta yang merdekanya. Siapa lagi jenah yang tidak mendapatkan warisan dalam keadaan apapun? Wal qatilu, dan pembunuh. Wal qatilu, dan pembunuh. Layarisu, tidak jadi ahli tidak mewarisi siapa qatil. Layarisu, tidak mewarisi siapa qatil. Miman, dari seseorang. Qatalahu, yang membunuh siapa qatil akan man. Qatalahu, yang membunuh siapa qatil akan man. Sawaun, baik itu karena ada, sawaun, baik itu karena ada apa qatluhu, membunuhnya qatil, membunuhnya qatil. Itu madmunan, itu madmunan ditanggung jawab, ditanggung, itu madmunan ditanggung, amla atau tidak, amla atau tidak. Wal murtadu, dan orang murtad. Wa misluhu, dan itu seperti murtad. Wa misluhu, dan itu seperti murtad. Az-zindiku, yakni kafir zindik. Wa huwa, dan adapun zindik itu man, seseorang. Wa misluhu, dan itu umpamanya murtad. Az-zindiku, yakni kafir zindik. Wa huwa, dan adapun zindik. Wa huwa, dan adapun zindik itu man, seseorang. Yufi, yang menyamarkan siapa man. Yufi, yang menyamarkan siapa man. Yufi, yang menyamarkan apa man. Al kufro, akan kekufuran. Wa yuzhiru, dan mendohirkan siapa man. Wa yuzhiru, yang dan mendohirkan siapa man. Al islama, akan Islam. Al islama, akan Islam. Kemudian pembunuh. Pembunuh itu tidak mendapatkan warisan dari seseorang yang ia bunuh, baik dengan ada alasan ataupun tidak. Semisal gimana? Semisal ada seorang anak membunuh ayahnya, maka ya dari ayah tersebut dia tidak mendapatkan warisan. Ya, atau semisal kata anak tersebut, saya mah ingin cepet-cepet dapat warisan, udah langsung saya bunuh aja ayah saya. Ya itu tidak percuma, itu tidak dapat warisan, karena pembunuhan menjadi penyebab penghalangnya warisan. Ya, baik madbunan, baik yang sifatnya itu ditanggung, dalam artian contoh seperti halnya kisos. Ya, anaknya menjadi algojo
untuk membunuh ayahnya. Karena semisal ayahnya itu membunuh seseorang, dikisos, algojonya anaknya. Anaknya membunuh ayahnya, berarti atas dasar apa? Atas dasar kisos, hukuman. Tetap saja anaknya tidak mendapatkan warisan. Amla ataupun tidak, ya berarti seperti sengaja dibunuh. Kayak tadi banyak tuh sekarang ya. Udah akhir zaman, banyak sekali seorang anak membunuh ibu kandungnya, seorang anak membunuh ayah kandungnya. Udah itu tidak dapat warisan. Kemudian orang murtad, sama, orang murtad pun tidak mendapatkan warisan. Sama dengan orang murtad adalah kafir zindik. Kafir zindik itu adalah seseorang yang menyamarkan kekufurannya dan mendohirkan keislamannya. Itu namanya kafir zindik. Murtad dan kafir zindik itu tidak mendapatkan warisan. Jadi kalau anak misalnya murtad berarti Hah? Anak apa? Anak apa? anak kandung terus murtad berarti nggak dapat warisan. Iya. Anak kandung murtad gak dapat warisan. Anak kandung membunuh gak dapat warisan. Gitu. Wa ahlul millataini dan ahli dua agama. Wa ahlul millataini dan ahli dua agama. Pala yarisu maka tidak mewaris. Pala yarisu maka tidak mewaris siapa muslimun orang muslim. Siapa muslimun orang muslimin kafirin dari orang kafir. Wala aksuhu dan tidak sebaliknya. Wala aksuhu dan tidak sebaliknya. Wayarisu dan mewaris. Wayarisu dan mewaris siapa al kafiru orang kafir. Al kafiro akan orang kafir. Wah ini talapat sekalipun berbeda. Apa millatuhuma agamanya kafir. Kayahudiyin seperti orang Yahudi. Wa nasroniyin dan orang Nasrani. Wala yarisu dan tidak mewarisi. Siapa harobiyun kafir harobi. Siapa harobiyun kafir harobi. Min zimiyin saking kafir zimi. Dari kafir zimi. Dari kafir zimi. Waksuhu dan sebaliknya. Wal murtadu dan adapun orang murtad. Itulah yarisu tidak bisa mewaris siapa murtad. Itulah yarisu tidak bisa mewaris siapa murtad. Bin murtadin dari orang murtad. Wala min muslimin dan tidak dari orang muslim. Wala min kafirin dan tidak dari orang kafir. Wala min kafirin dan tidak dari orang kafir. Kemudian ahlul millataini, ya, orang yang berbeda agamanya itu tidak bisa mewarisi. Orang muslim tidak bisa mewarisi dari orang kafir. Sebaliknya, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim. Ayahnya kafir, anaknya muslim. Ayahnya meninggal, anaknya tidak dapat warisan. Anaknya meninggal, bapaknya tidak dapat warisan karena beda agama. Kalau orang kafir bisa tuh mewarisi dengan orang kafir lagi, sekalipun beda-beda agamanya. Ayahnya Kristen, anaknya Hindu. Anaknya meninggal, ayahnya dapat warisan. Ya, ayahnya meninggal, anaknya dapat warisan sekalipun beda-beda agamanya. Kemudian kafir harobi tidak bisa mewarisi daripada kafir dhimmi dan juga sebaliknya. Yang paling menyedihkan itu adalah orang murtad. Ya. Orang murtad itu paling menyedihkan. Kenapa? Dia tidak bisa mewarisi daripada orang murtad, tidak bisa mewarisi dari orang muslim, tidak bisa mewarisi dari orang kafir. Gak bisa orang murtad mah. Makanya salah satu minal kabair, salah satu daripada dosa besar itu adalah keluar dari agama Islam. Ya. Saking tidak berharganya nyawa orang murtad, ketika dia meninggal, udah jangan dimandiin, haram disolatin, jangan dikuburkan. Gimana? Bangkainya kasih saja ke hewan buas. Saking apanya? Saking tidak berharganya orang murtad. Ya, sama tuh. Dalam masalah warisan juga tidak dapat warisan karena termasuknya maniul irsi atau sesuatu yang mencegah sesuatu yang mencegah harta warisan. Paham?
Ada pertanyaan nggak? Kenapa cuma cucu perempuan dari anak aja Banyak apanya? dapat ahli waris? Sebagai ahli waris? Enggak apa? Kenapa nggak cucu perempuan dari anak perempuan gitu? Kenapa cucu perempuan dari anak perempuan itu tidak dapat? Ya karena jalurnya dari perempuan, bukan dari laki-laki. Jalurnya. Karena antara laki-laki dengan perempuan itu lebih kuat jalur laki-laki. Jalur laki-laki. Makanya di depan tuh akrabul. Nanti kan ada yang mendapatkan bagian pasti, ada yang namanya waris asobah, ada yang namanya terakhir zawil arham. Ya. Kalau bagian pasti jelas, dapat 1/2, 1/3, 2/3, 1/6, 1/8, jelas. Kalau asobah nanti tergantung. Contoh seperti anak perempuan. Anak perempuan ketika dia sendiri, ya, misalnya punya anak perempuan sendiri, maka nanti bagiannya bagian pasti. Mendapatkan berapa? 1/2 warisannya. Tapi kalau semisal bersamaan dengan anak laki-laki, jadi asobah. Jadi bukan 1/2 lagi, tapi sisa. Yang mana sisanya nanti anak laki-laki 2 kali bagian daripada anak perempuan. Ketika anak perempuannya ada 2, makanya bagiannya bukan 1/2, tapi jadi 2/3. 1/2 dan 2/3 besaran mana? 1/2. Jadi kalau sendiri contoh uang 6 juta. Kalau misalnya cuman anak perempuan 1, berarti dapatnya berapa? 3 juta. Tapi kalau anaknya 2, berarti 4 juta. 2 anen berarti 2/3 dari 6 juta berapa? 4 juta. 4 juta dibagi 2, 2 juta. Gitu berarti kalau misalnya anaknya perempuan 2, dapatnya cuman 2 juta. Tapi kalau perempuannya cuman 1, anaknya dapatnya 3 juta. Nah itu. Jadi kalau waris asobah nanti sisa itu mah, yang namanya juga sisa, kadang banyak, kadang sedikit, kadang habis gak kebagian. Gitu kan? Sisa namanya asobah. Tuh, misal nih, ini tolong bagiin semua santri. Ya, tajil ke rumah misal. Panitianya kelas 12, wah dibagiin. Udah semuanya dapat rata, sisanya buat kalian. Berarti ketika masa seperti itu bisa jadi banyak. Kalau santri mah cuma 1-1 dapatnya, kita mendapat 5-5. Sisanya banyak. Kadang sisanya sedikit, dapatnya cuma setengah-setengah, ya. Atau kadang tidak dapat bagian, habis semuanya. Jangankan untuk panitia, untuk santri pun habis. Nah, itu nanti asobah nanti seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Abang, Qurannya tuh ketuman air banyak banget atas. Di mana? Mikir juga no. Bis. Lihat bis. Abang. Robina bana